rajul yang saleh. Namun terjadi sesuatu. Ini perkara yang menyebabkan Nabi berusaha untuk tidak ingin menyebarkannya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Diperintah oleh Allah untuk menikahi dari Zainab tersebut. Maka ini telah datang di dalam ayat Al-Quran, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji aliyaihim idza qadaw minhunna wataran. Subhanallah. Maka setelah Zaid selesai dari pernikahannya, mencerai dari Zainab dan selesai dari waktu iddah, Allah berfirman, kami nikahkan kamu dengan dia. Lihat bagaimana Allah memerintahkan Nabi menikahkan Zainab. Apa hikmah di balik ini? Maka hikmah di balik ini seperti disebutkan di dalam ayat, agar menghancurkan persepsi bahwa pernikahan seorang tabanni dengan seorang istrinya yang diceraikan boleh untuk dinikahi bapak angkatnya. Maka ini yang Allah inginkan. Maka kami kawinkan dengan Zainab, dan untuk membantah dari persepsi orang-orang jahiliyah, di mana persepsi orang-orang jahiliyah aib anak angkat menikah dengan perempuan dan bapak angkatnya yang mencarikan untuk anak angkatnya, kemudian bermasalah anak angkatnya diceraikan, maka kemudian bapak angkatnya menikahi istri dari anak angkat, terutama dari bekas budak. Ini di kalangan jahiliyah aib. Dan Nabi diperintah untuk menikahi Zainab. Maka di sini yang menyebabkan Anas bin Malik berkata, jika seandainya Al-Quran itu dipilah dan dipilih oleh Nabi, maka Nabi akan menyembunyikan ayat ini. Karena ini adalah perkara pada saat itu di zaman jahiliyah, perkara yang aib di kalangan masyarakat, di mana Nabi Muhammad menikahi istri bekas suami bekas budaknya. Maka ini adalah perkara yang indal jahiliyah dipandang buruk. Maka nazalat fi sya'ni Zainab wa Zaid ibn Harithah. Turunlah ayat ini dikarenakan permasalahan perceraian Zaid dengan Zainab dan pernikahan Nabi kepada Zainab. Maka disebutkan kemudian setelah itu, faqalat Zainab tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya Zainab setelah dinikahi oleh Nabi, dia berbangga-bangga dari istri-istri Nabi yang lainnya. Apa yang dikatakan? Taqul zawajakunna ahlikunna. Kalian semuanya yang menikahkan bapak-bapak kalian. Seperti kita berakad qabiltu dari mertua-mertua kita, nah bapak kalian yang menikahkan. Wa zawajana Allah Ta'ala min fawqi sab'as samawat. Namun aku, Allah yang menikahkan aku dari atas langit yang ketujuh, memerintahkan kepada nabi-nabi nikahi dia, dengan tujuan tadi untuk menghancurkan persepsi bahwa Nabi itu mustahil untuk menikahi Zainab
dan menghancurkan persepsi tentang permasalahan menikahi bekas istri dari bekas budaknya yang dulu dia carikan, dan bekas dari anak yang dia cintai. Maka bagaimana keadaan seperti itu? Sangat aib di kalangan kelompok al-jahiliyah. Maka akhirnya dinikahilah oleh Nabi, dan dia berbangga-bangga. Disebutkan oleh para ulama, selalu berbangga-bangga pertama dikarenakan Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikah, dan yang kedua karena kedekatan nasab. Maka disebutkan bahwa nasab yang paling kuat dari istri-istri Nabi dan paling dekat Zainab. Karena yang lainnya, bahkan Aisyah dengan Abi Bakar tidak dekat. Nabi Muhammad dengan Abi Bakar tidak dekat sedekat Zainab yang merupakan anak dari ammah, anak dari paman perempuannya. Maka ini yang menyebabkan di dalam hadis ini disebutkan dia berbangga-bangga dari dua sebab: kedekatan nasab dengan Nabi dan kekuatan nasabnya dari Sayyidatul Quraisy, dan yang kedua Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Maka wajah mutabaqah hadis ini ucapan min fauqi sab'i samawat. Maka maknanya bahwa ars Allah itu di atas langit ketujuh, di tempat Allah bersemayam. Sudah ada belum? Berapa menit lagi? Maka kita masuk sekarang, kalau begitu setelah selesai dari matan. Sekarang 12.13. Sudah masuk. Maka kita masuk sekarang kepada as-sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad. Pemutlakan kalimat Ahmad di sini membuat para ulama kebingungan yang setelahnya siapa Ahmad di sini. Banyak sekali para ulama yang mengatakan fulan, an fulan, dan yang lainnya. Maka wallahu a'lam, dari pencarian siapa gurunya dan siapa muridnya, maka wallahu a'lam yang rajih dia adalah Ahmad ibn Sayyar al-Marwazi Abul Hasan. Dan beliau derajatnya di atas derajat thiqah. Maka Abu Hatim dulu memujinya dengan al-fiqh wal ilm, tentang ilmu hadisnya dan tentang ilmu fikihnya. Dan Imam An-Nasa'i mengatakan thiqah, dan juga para ulama yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibni Abi Bakar al-Muqaddami, maka dia adalah al-Muqaddami nisbah kepada Basrah, maka dia al-Basri. Adapun Ahmad ibn Sayyar al-Marwazi, maka al-Maru, bilad Maru, al-Marwazi adalah di Iran sekarang. Maka Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami di sini dalam keadaan rawi yang thiqah saja. Disebutkan oleh Abu Zur'ah thiqah, dan juga oleh Yahya ibn Ma'in thiqatun saduq, ataupun sadukun thiqah. Dan begitu pun Abu Hatim salihul hadis mahalluhu sidq, maka rawi ini hanya rawi yang thiqah saja. Kemudian meriwayatkan dari Hammad wa huwa ibnu Zaid al-Azdi, maka al-Azdi berarti al-Basri. Adapun Hammad ibnu Zaid ma'ruf,
dia adalah di atas derajat dari thiqah. Berkata Abu Hatim, pendalilan tentang derajat imamnya, asbatun nas fi Thabit wa Ali ibni Zaid. Maka dia asbatun nas dari Thabit dan Ali ibnu Zaid. Dan di sini di hadis ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Thabit. Maka inilah kelebihan dari Imam Al-Bukhari, di mana dia meriwayatkan hadis Hamad ibn Zaid dari periwayatan yang paling kuat darinya, dari Thabit Al-Bunani. Dan perlu diketahui Hamad ibn Zaid yang datang dari Basrah ini, di sana ada juga Hamad yang sama di negeri Irak, di Basrah, Hamad ibn Salamah. Dan keduanya zahirnya sama dalam tabaqah dan usia. Namun mana yang lebih kuat? Tentunya Hamad ibn Zaid lebih kuat. Dan ini pengakuan para ulama. Seperti berkata Abu Zur'ah dan juga Al-Hakim, Hamad ibn Zaid asbat min Hamad ibn Salamah bikatsir wa asahhu haditsan wa atqan. Bahwa Hamad ibn Zaid lebih kuat hadisnya daripada Hamad ibn Salamah sangat jauh. Maka Imam Ahmad pun mengatakan Hamad ibn Zaid min a'immatil muslimin wa min ahli din wal Islam. Maka inilah dari puncak pengakuan para ulama tentang Hamad ibn Zaid. Kata Imam Ahmad, dia adalah a'imah dari kaum muslimin dan ahli Islam, ulama muhadisnya para kaum muslimin. Dan An-Nasa'i menyebutkan thiqatun sabtun. Begitupun Ad-Darqutni thiqatun sabtun. Dan Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan al-a'imah fil hadis arba. Di zamannya para a'imah di dalam hadis itu ada 4. Pertama Al-Auza'i, yang kedua Malik ibn Anas, yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri, dan yang keempat Hamad ibn Zaid. Maka Imam Mahdi mengakui keadaan Hamad ibn Zaid. Dan Yahya ibn Ma'in menyebutkan min siqat al-Basriyin, dari orang-orang yang paling kuat hadisnya di Basrah, maka dialah Hamad ibn Zaid. Maka kita cukupkan dari Hamad ibn Zaid untuk mengejar waktu. Meriwayatkan dari Thabit. Maka Hamad ibn Zaid di sini meriwayatkan dari gurunya yang paling kuat periwayatan dari Thabit, dan dia adalah Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Basri, masih dari Basrah juga. Adapun Thabit, maka dia juga termasuk dari di atas derajat thiqah. Maka Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan thiqatun saduq wa asbatu ashabi Anas, bahwa dia itu adalah thiqatun saduq, kemudian menyebutkan dia termasuk orang terkuat dari Anas setelah ataupun di antaranya Qatadah dan Imam Az-Zuhri. Maka dari sini indak ya Hudzaifah, man asbatun nas fi Anas salasah man awalan musafir. Siapa asbatun nas fi Anas? Ada 3 tadi saya sebutkan. Pertama Thabit ibn Aslam, wa tsani musafir. Man ya'rif? Siapa tadi saya sebutkan? Thabit wa Qatadah wa Az-Zuhri. Idan Ahlul Bait tidak dia Hudzaifah fadribu, langsung dipukul dari pintu. Hakada musafirun hakada, ma fi tarkiz. Nahnu الآن نتكلم la yaktub wala syai'.
melompong. Ada nyamuk hap lalu ditangkap, ada lalat hap lalu ditangkap. Maka inilah Thabit Al-Bunani, Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani min asbatin nas, dari Anas bin Malik seperti Qatadah dan Imam Az-Zuhri. Dan dia masyhur dari ahli ibadah. Lihat bagaimana para ulama, dia adalah masyhur juga dengan ilmu dan ibadah, sehingga tidak seperti di zaman sekarang. Di zaman sekarang, Masya Allah, si fulan alim, Ustadz fulan, gelarnya panjang, profesor, doktor, MA, LC dan sebagainya, namun sibuk dengan ilmu misalnya, tidak sibuk dengan ibadah. Adapun di zaman dahulu, maka mereka para alim ulama ma'ruf dengan ibadahnya yang sangat kuat. Maka inilah dari bagaimana kehidupan salaf. Mereka para ulama as-salaf, mereka beribadah dengan kuat dan ilmu mereka sangat kuat. Maka Ibnu Sa'ad mengatakan Thabit siqah fil hadis ma'mun. Maka kalimat seperti ma'mun, dia terpercaya dan sebagainya, dari ibadahnya. Maka inilah dari Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, kemudian meriwayatkan dari Anas. Maka periwayatan Thabit dari Anas di dalam Sahih Al-Bukhari ini dari rawi yang paling kuat periwayatannya. Maka Imam Al-Bukhari di dalam sanad ini meriwayatkan rawi-rawi yang terkuat darinya, mulai dari Hamad ibn Zaid, kemudian kepada Thabit, kemudian kepada Anas. Maka hadis ini hadis yang sangat kuat atas kesahihannya, dan inilah keutamaan dari Imam Al-Bukhari, meriwayatkan dari rawi-rawi yang paling kuat dari gurunya dan dia ambil hadisnya. Maka ini yang bisa kita berikan. Naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.